Dengarkan baik-baik. Suara angin yang berbisik di antara reruntuhan ini membawa cerita lama. Kisah yang seharusnya terkubur dalam-dalam, jauh dari cahaya matahari, ini bukan sekadar legenda. Ini adalah peringatan. Ini adalah kisah tentang Raja Wurawara, Jawa Barat, dengan keindahan alamnya yang memukau, menyimpan sebuah rahasia kelam di balik keagungan kerajaan Pajajaran. Kita semua mengenal kehebatan Prabu Siliwangi, raja yang bijaksana, sakti, dan sangat disegani. Namun, setiap cahaya pasti memiliki bayangan, dan bayangan Prabu Siliwangi, atau mungkin sisi gelapnya yang tersembunyi rapat, adalah Raja Wurawara. Nama ini mungkin terdengar asing, tidak tercatat dalam buku-buku sejarah umum, karena ini adalah nama yang seharusnya tidak diucapkan, sebuah rahasia yang dijaga dengan nyawa. Wurawara bukan sekadar gelar atau nama. Wurawara adalah manifestasi dari sebuah perjanjian, sebuah kontrak yang ditandatangani bukan dengan tinta emas di atas lontar, melainkan dengan darah dan janji jiwa. Legenda yang beredar dari mulut ke mulut di kalangan tertentu menceritakan, di masa-masa paling genting bagi Pajajaran, demi melindungi kerajaannya dari kehancuran total, Prabu Siliwangi terpaksa melakukan sebuah negosiasi. Negosiasi ini terjadi bukan dengan musuh dari kerajaan lain, bukan dengan manusia, melainkan dengan entitas yang jauh lebih tua, lebih kuat, dan jauh lebih haus akan sesuatu yang berharga. Entitas penguasa dunia gaib ini menjanjikan kekuasaan abadi bagi Pajajaran. Sebuah benteng tak kasat mata yang tak akan pernah bisa ditembus oleh pedang, tombak, atau sihir terkuat sekalipun. Imbalannya tentu saja tidak ada yang gratis. Imbalannya adalah keturunan. Darah murni Siliwangi akan terikat selamanya pada perjanjian itu, melayani raja baru yang bersemayam dalam kegelapan spiritual, Pajajaran Raja Wurawara. Sosok ini adalah penjaga gaib yang perkasa, namun juga seorang sipir yang mengunci nasib keturunan sang raja dalam sebuah lingkaran tumbal tak berujung. Wurawara menjadi penguasa kedua, penguasa di alam bayangan. Kisah-kisah turun-temurun menggambarkan bagaimana perjanjian ini mulai bekerja. Setiap kali Pajajaran menghadapi ancaman besar, kekuatan Wurawara akan bangkit. Pasukan musuh yang mendekat tiba-tiba tersesat dalam kabut tebal yang muncul entah dari mana. Wabah penyakit yang seharusnya melumpuhkan kerajaan tiba-tiba berhenti di perbatasan. Ajaib, mungkin, tapi setiap keajaiban itu memiliki harga yang harus dibayar lunas. Beberapa naskah kuno yang selamat dari kehancuran zaman mengisyaratkan adanya ritual-ritual rahasia yang dilakukan di jantung istana. Bayangkan sebuah keraton yang begitu megah dan dihormati, namun di baliknya terdapat bilik-bilik tersembunyi. Tempat ritual purba dilakukan di bawah cahaya rembulan merah. Di sanalah kekuatan yang menjaga Pajajaran bukanlah kesaktian murni para ksatrianya, melainkan kekuatan yang diperoleh dengan harga yang sangat mengerikan. Harga itu adalah penyerahan kehendak, dan yang paling menakutkan, penyerahan jiwa dari sebagian keturunannya. Mereka yang terpilih, yang memiliki darah paling murni, akan dipersembahkan kepada Wurawara. Bukan dalam artian dibunuh secara fisik,
tetapi jiwa mereka diambil. Energi kehidupan mereka diserap untuk terus memberi makan kekuatan gaib sang penjaga. Mereka menjadi wadah kosong, hidup namun tak bernyawa, pelayan setia sang raja kegelapan. Pajajaran pada akhirnya runtuh. Sejarah mencatat keruntuhan fisiknya. Tapi apa yang terjadi dengan perjanjian Wurawara? Apakah ia ikut lenyap bersama puing-puing istana? Jawabannya tidak. Perjanjian itu tidak hilang. Justru ketika istana fisiknya tak lagi ada untuk dilindungi, perjanjian itu berubah bentuk. Ia menjelma menjadi sebuah kutukan yang merangkak turun melalui garis darah, mencari inang baru, menuntut haknya yang tak pernah lekang oleh waktu. Setiap keturunan yang membawa darah murni Prabu Siliwangi, secara tak terhindarkan, akan ditarik menuju takdir yang sama. Takdir yang telah digariskan oleh leluhur mereka berabad-abad lalu. Mereka akan merasakan panggilan dari Wurawara. Ada yang menjadi pelayan, merasakan kehadiran entitas gaib yang terus mengikuti, memberikan mereka kelebihan tertentu, namun dengan syarat yang berat. Dan yang lebih buruk, ada yang menjadi tumbal, hidup mereka penuh dengan kesulitan, kesialan, dan penderitaan yang tak bisa dijelaskan dengan logika, seolah energi kehidupan mereka terus-menerus disedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Di era modern ini, banyak orang berbondong-bondong mencari harta karun peninggalan Pajajaran. Mereka menggali tanah, menyusuri gua, mencari emas, permata, atau pusaka-pusaka sakti. Namun yang tidak mereka sadari, harta karun yang paling berharga sekaligus paling berbahaya dari Pajajaran bukanlah benda mati. Harta karun itu adalah kekuatan Wurawara itu sendiri. Kekuatan itu kini bersemayam di tempot-tempot yang sunyi, di hutan-hutan larangan yang dijaga oleh siluman dan lelembut yang hanya tunduk pada satu nama, Wurawara. Mereka adalah para prajurit gaibnya yang abadi, menjaga warisan gelap sang raja. Orang-orang yang mencoba masuk tanpa izin, dengan niat serakah, seringkali berakhir tragis. Hilang tanpa jejak, menjadi gila, atau kembali dengan cerita-cerita horor yang tak masuk akal. Saat malam tiba dan kabut tebal mulai turun menyelimuti dataran tinggi Jawa Barat, konon Anda bisa mendengar bisikan angin yang berbeda. Suara itu seperti desisan napas Raja Wurawara, bukan nafas kehidupan, melainkan desisan kepuasan dari entitas yang telah berhasil mengklaim bagian demi bagian dari kerajaan manusia, generasi demi generasi. Ia menunggu, ia menuntut, ia adalah janji yang tak bisa diingkari. Kutukan ini tidak memilih, ia mengalir dalam darah. Jika Anda merasa ada sesuatu yang aneh dalam garis keturunan keluarga Anda, kesulitan yang datang silih berganti tanpa alasan yang jelas, atau jika Anda pernah mendengar bisikan di tengah malam yang menyebut nama kuno yang tak Anda kenali, hati-hati, mungkin saja tanpa Anda sadari, Anda adalah mata rantai berikutnya dalam rantai tumbal abadi yang dipimpin oleh Raja Wurawara, penguasa gelap yang tersembunyi di balik tabir megah sejarah Pajajaran. Cerita ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang berada di luar pemahaman kita.
Sejarah tidak selalu seperti yang tertulis di buku. Ada bab-bab yang sengaja dihilangkan, bab-bab yang ditulis dengan tinta tak kasat mata, yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang berani melihat ke dalam kegelapan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Raja Wurawara hanyalah mitos? Ataukah ia adalah entitas nyata yang kutukannya masih bergema hingga hari ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan penelusuran misteri lainnya. Sampai jumpa.